Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini apakah semuanya hadir atau tidak? Ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Kita doakan semoga semuanya yang sakit cepat sembuh. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan tata tertib di pembelajaran kali ini, di mana yang pertama semuanya diharapkan rapi ya, baik meja, kursi maupun seragamnya harus dirapikan terlebih dahulu. Yang kedua diharapkan semuanya tetap tertib, tetap kondusif, tidak ada yang ramai sendiri dan tidak ada yang ngomong sendiri. Kemudian yang ketiga, langsung kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sebelumnya pernah makan kacang hijau ataupun kecambah? Kira-kira kalian tahu nggak asalnya kacang hijau itu dari mana? Apa yang ditanam? Oke, tadi ada teman yang menjawab biji ya, kacang hijau berasal dari biji. Nah, kita hari ini akan belajar tentang materi tersebut, yaitu biji dan kecambahan. Di mana model pembelajaran yang digunakan yaitu inquiry learning. Ini adalah dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengevaluasi informasi tentang struktur dan fungsi bagian-bagian biji. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan hubungan dari struktur biji dan juga perkecambahan itu. Nah, kalau tentang kacang hijau, kira-kira kalian apa yang terpikirkan oleh kalian jika mendengar kacang hijau? Pernah menanam kacang hijau di kapas. Oke, tadi ada yang menjawab pernah menanam kacang hijau di kapas ya. Teman-teman yang lain ada juga yang pernah menanam di kapas, mau biji kacang hijau maupun biji-biji yang lain pernah? Nah ya, nah sekarang Ibu mau menunjukkan sebuah video. Coba kalian amati video berikut. Kalian lihat dari pertanyaan pertama, apakah terdapat perbedaan dari dua kondisi ini? Ada ya. Nah, sekarang apa perbedaannya dari dua kondisi ini? Apakah perbedaannya di daun atau di apa? Bisa dilihat di sini. Daunnya kenapa? Yang satu? Yang satu? Nah, sekarang coba kita lihat ke pertanyaan kedua. Bagian manakah dari biji yang pertama kali muncul? Coba kita ulang di videonya ya. Kira-kira bagian mana yang pertama kali muncul? Oke, ada yang tahu bagian mana yang pertama kali muncul? Bisa angkat tangan? Jauh? Akar. Akar. Oke, ada yang menjawab akar. Oke, kita akan belajar lebih lanjut ya tentang bagaimana perkecambahan ini. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin ini menjadi 4 kelompok ya. Ini menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saat berkelompok nanti, kalian akan melakukan diskusi dan juga membuka website. Nah, untuk membuka website ini tentu kalian akan diberikan satu kelompok satu laptop ya. Jadi nanti boleh menggunakan laptop itu secara berkelompok. Oke, anak-anak sudah menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang bisa diperhatikan di depan dahulu. Sekarang sudah membuka websitenya di masing-masing kelompok. Nah, setelah login, kalian bisa langsung ke LKPD-nya. Untuk di situ ada pilihan LKPD simulasi sama kuis. Kalian bisa klik bagian LKPD terlebih dahulu. Jadi kita kegiatannya menggunakan LKPD. Buka LKPD-nya semua. Nah, sekarang kita masuk di tahap merumuskan masalah. Bisa di scroll di bawah, di situ ada merumuskan masalah. Nah, tadi kalian kan sudah melihat fenomena perkecambahan ini ya. Ada dua kondisi yang berbeda. Nah, dari dua kondisi berbeda ini, kalian bisa merumuskan masalah. Jadi, dalam bentuk pertanyaan. Misalkan, contohnya itu bagaimana biji yang kecil bisa tumbuh menjadi besar. Di situ sudah ada 3 contoh ya, tapi kalian bisa membuat 3 pertanyaan lagi. Jadi, masing-masing kelompok silakan membuat 3 pertanyaan, nanti akan Ibu tunjuk satu perwakilan untuk menyampaikan pertanyaannya. Semuanya sudah selesai merumuskan masalah di masing-masing kelompok? Ada yang mau menyampaikan rumusan masalahnya? Bisa angkat tangan. Oke, bisa mulai dari kelompok 4, silakan menyampaikan masalahnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi tumbuhan? Apakah air itu dibutuhkan untuk proses perkembangan? Kelompok 4 sama kelompok 2 sudah menyampaikan rumusan masalah. Jadi masing-masing kelompok sudah membuat 3 rumusan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap merumuskan hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Kira-kira jawaban dari pertanyaan yang kalian buat itu tadi apa? Nah, tadi kan ada 3 pertanyaan. Kalian bisa lakukan diskusi dengan Bapak Ibu. Oke, anak-anak semuanya sudah merumuskan hipotesis ya? Ya. Nah, sekarang Ibu mau ada perwakilan
bakalan satu kelompok lagi yang menyampaikan hipotesisnya. Silakan dari kelompok 4 yang angkat tangan dulu. Jika kondisi air suhu dan cahaya cukup, maka proses perkembangan biji akan berlangsung dengan baik dan menghasilkan kegiatan sangat. Ya, nah sekarang kita masuk ke tahap pembentukan data. Nah di tahap ini kalian akan melakukan sebuah simulasi perkejabahan. Nah itu kalian bisa klik bagian simulasi perkejabahan. Dengan kelompok bisa diklik dahulu. Ada simulasi perkejabahan, ada variabel yang bisa diatur. Di sini ada air, suhu, cahaya. Jadi kan kalian tadi ada kelompok 4 yang memberikan hipotesis bahwa air, suhu, cahaya itu mengaruhi perkejabahan ya. Nah, jadi di sini ada sekarang kalian bisa melakukan percobaan selama 5 kali. Nah, di LKPD itu ada tabel dari simulasi percobaan. Jadi setelah kalian melakukan 5 kali percobaan, 1 kali percobaan dicatat airnya berapa, suhunya berapa, hasilnya apa. Nah, hasilnya bisa ditulis secara singkat aja. Jadi sebanyak 5 kali. Jadi oke, sekarang kan kalian sudah mengisi tabel di bagian simulasi percambahan ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya. Jadi di situ ada struktur biji, fungsi-fungsinya. Nah, kalian isi bagian soal tersebut. Kemudian untuk menguji hipotesis, kalian perlu mencari 3 sumber digital. Jadi bisa berupa jurnal ataupun artikel ataupun situs-situs yang terpercaya bisa dipahami? Oke, sekarang bisa dilanjutkan mengerjakan sampai selesai. Sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya yaitu presentasi hasil diskusi kalian. Dari sini ada yang mau maju untuk melakukan presentasi, bisa angkat tangan. Kelompok 1 bisa dimulai untuk presentasinya terlebih dahulu. Ingat kalian sudah menjelaskan struktur digital fungsinya, kemudian mencari sumber digital. Nah, dari sumber digital 3 yang kalian temukan, apakah jawaban kalian sesuai dengan dari yang kalian cari? Bisa? Oke, bisa lanjut di bagian pertanyaan analisis. Menurut kelompok kami, faktor yang sangat mempengaruhi adalah karena sudah selesai mengerjakan LKPD sudah selesai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ibu akan masuk ke bagian penguatan. Jadi setelah kalian kerjakan, ibu akan menjelaskan lebih mana apakah jawaban kalian tadi sudah benar. Jadi kan tadi ada struktur biji ya. Nah, struktur biji itu merupakan organ reproduksi dari tumbuhan di mana memiliki 3 bagian utama yaitu kulit biji, embrio yang terdiri dari pembuluh dan radikulat yang merupakan calon akar tumbuhan dan juga calon batang dan daun pada. Oke, dari penjelasan yang ibu bawakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Bisa angkat tangan? Oke, masih. biji bisa tumbuh kalau kondisi lingkungannya sesuai, terutama air, suhu, dan cahaya atau sinar matahari. Oke, terima kasih. Bisa diberi tepuk tangan untuk teman yang sudah mengerti. Nah, kegiatan kita sudah selesai. Sebelum itu, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, kalian akan melakukan kuis secara individu. Dari website tadi, itu ada kuis secara mandiri. Jadi masing-masing bisa membuka device-nya, kemudian mengerjakan kuis secara individu, secara jujur, dan tidak boleh melihat satu sama lain. Bisa dipahami? Terima kasih karena sudah mengerjakan kuis mandiri dan juga mengisi refleksinya. Maka kegiatan kita hari ini sudah selesai. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan pesan moral dari materi yang kita pelajari hari ini. Dari biji yang kecil tadi bisa tumbuh menjadi besar, seperti pada diri kita. Jangan menganggap diri kita itu kecil, karena sesungguhnya di dalam diri kita itu terdapat potensi yang besar. Apabila terdapat dukungan dan juga keberanian, maka akan menjadi berkembang. Ini sebelum ditutup bisa ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada ketua kelas, maka sudah cukup kegiatan hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.